Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba min ad-dhalali wa masarib at-tafaha. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamara an-nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati was siyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat bertemu dengan bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana ini adalah hari-hari yang istimewa sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, di mana 10 hari di awal Zulhijjah ini termasuk di dalam bulan Zulhijjah yang termasuk di dalam Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram. Maka kesempatan yang sangat istimewa ini, kita sekarang berada di tanggal berapa Zulhijjah ini? Tanggal 6. Ya, tanggal 6. Sebagian orang mungkin sudah, ini masuk tanggal ke-7. Sebagian orang atau sebagian masyarakat mungkin sudah menganggapnya tanggal 8. Ya, tanggal 8, di mana hari Jumatnya mereka akan berpuasa Arafah. Sebagian masyarakat akan berpuasa Arafah di tanggal 9-nya hari Sabtu. Ala kulli hal, kita tidak perlu mempeributkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh masing-masing, di mana pemerintah sudah menetapkan bahwa tanggal 10 Zulhijjah akan jatuh di hari Ahad. Dan kita sekarang berada di Indonesia, maka kita sepatutnya mengikuti apa yang menjadi titah dan ketetapan daripada pemerintah Indonesia. Kalau ada yang tidak terima, silakan saja mungkin berpuasa di hari Jumat, pindah negara sekalian mungkin, pindah warga negara menjadi warga negara Saudi mungkin. Ala kulli hal, ini adalah hari-hari yang begitu istimewa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu dosa besar yang ke-31 dan ke-32, karena pembahasannya ini saling berkaitan dan juga pembahasan yang tidak panjang lebar, maka kami gabungkan dosa besar 31 dan dosa besar ke-32. Sedikit kita mengingatkan kepada kita masing-masing tentang pentingnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, di mana Rasulullah SAW sudah memberikan draftnya, atau ini adalah hari-hari yang istimewa. Rasulullah sendiri yang menyatakan tersebut. Sebagaimana dalam sabdanya di dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin," kata Rasulullah, tidak ada hari di mana al-amalus salihu fihin atau fiha, dalam riwayat yang lain fihinna, fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam.
Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, atau yakni ayyamul ushr. Tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di 10 hari terakhir, 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ini hadis khusus tentang bab ini, bab 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sampai pun jihad tidak bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sampai pun jihad, ya, pahala jihad, keutamaan jihad tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Rasul, illa rajulun yakhruju binafsihi atau kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa dan hartanya dalam rangka berperang, ya, dalam rangka berjihad, dengan jiwa dan hartanya, dan kemudian dia tidak kembali alias gugur di medan jihad. Maka mari kita bersama-sama memaksimalkan potensi kebaikan yang ada atau yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apapun bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan, meskipun hanya dengan sekedar tersenyum, memberikan aura positif kepada saudara kita. Ya, kadang orang itu ketika tersenyum kepada orang lain itu merasa bersemangat. Ya. Ada aura positif yang bisa dia dapatkan dari senyuman saudaranya, masya Allah. Meskipun kelihatannya sepele, ya, tetapi kita niatkan apapun aktivitas amal soleh kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dalam rangka, ya, dalam rangka kita menginginkan balasan dari Allah karena memang sudah dijanjikan. Ya. Kalau kita ingin berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan, maka ini saat yang tepat, prime time-nya lah kalau kata orang ya sekarang tuh ya. Ini saat-saat yang tepat kita memperbanyak amal soleh. Mulai kita buat jadwal misalnya. Apa yang bisa kita kerjakan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Puasa, kalau kita sanggup berpuasa, silahkan berpuasa selama hari-hari itu. Terus-terusan tidak masalah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yang diakhiri dengan puasa Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa, itu adalah Idul Adha. Atau di sebagian hari-harinya, ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk berpuasa setiap hari selama 9 hari, mungkin kita berpuasa di hari Seninnya, dari Kamisnya. Jangan sampai luput terutama di tanggal 9 Zulhijjahnya, karena berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah akan menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Memperbanyak amal soleh apapun, ya, di sini salah satu atau bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan, ya, untuk mengisi hari-hari kita di 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah yang paling utama adalah haji. Bagi yang hari ini atau tahun ini Allah takdirkan untuk berangkat, maka itu adalah amal solehnya yang bisa dia lakukan, berhaji dan berumroh. Kemudian berpuasa, ya, berpuasa selama hari-hari tersebut. Kalau memang tidak bisa setiap hari, ya sebagian daripada hari-harinya. Terutama jangan sampai lupa atau sampai terlewatkan di tanggal 9 Zulhijjahnya. Ya, karena faedah atau keutamaan daripada puasa tanggal 9 Zulhijjah adalah menghapus dosa 2 tahun. Ya. As-sanah allati qablaha was-sanah allati ba'daha. Kemudian yang berikutnya takbir, ya, bertakbir, berzikir di hari-hari tersebut. Ini yang mungkin jarang, ya, dilakukan atau kita masih asing, ya. Masyarakat kita atau kita sebagai umat muslim di Indonesia ini mungkin masih asing dengan bertakbir di hari-hari tanggal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, takbir sebagaimana kita kalau bertakbir di hari raya. Karena mungkin mindset kita sebagai umat
Islam di Indonesia itu takbir itu cuman kalau sudah selesai sholat gitu ya, atau sebelum sholat Idul Fitri gitu, atau di Idul Adha takbirnya di hari-hari tasyrik itu pun takbir yang muqayyad ya, maksudnya dibatasi ruangnya, maksudnya dia setelah sholat fardu sampai hari tasyrik terakhir. Tetapi sejatinya takbir ini bisa kita lakukan ya, bertakbir, tahlil ya, takbir tahmid itu bisa kita lakukan di 10 hari ini yang kita sedang lakukan atau sedang kita lewati sekarang ini. Maka kita memperbanyak itu ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Intinya adalah kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Zikir-zikir apapun. Ketika kita lagi longgar, ketika kita lagi dalam posisi sedang ada jeda waktu, ya kita memperbanyak zikir. Ya, kita niatkan dalam rangka mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, amal apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentunya adalah kita memperbanyak taubat, beristighfar, mengevaluasi diri, meninggalkan segala maksiat, ya, dan dosa. Maksiat yang kita lakukan wal'iyadzubillah di hari-hari ini, di bulan-bulan haram ini, karena bulan haram ini kan 3 bulan berturut-turut ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini ketika maksiat yang kita lakukan di bulan haram ini, bahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, maka dampaknya, efeknya itu berlipat-lipat. Maksudnya dosanya itu bisa berlipat-lipat. Efek kepada kehidupan kita pun pasti akan juga mempengaruhi ya. Karena maksiat apapun yang kita lakukan itu pasti sangat berdampak pada kehidupan kita, pasti sangat berdampak pada kualitas kehidupan kita. Maka amal soleh yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimalisir segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan. Kita minimalisir karena kita sadar, kita mengetahui ini kita sekarang berada di bulan haram. Kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka dengan kesadaran ini kita meminimalisir diri kita untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya memperbanyak amal soleh apapun bentuknya ya. Salat, sedekah, salat sunnah kita hidupkan ya. Salat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Mari kita biasakan ya. Dalam rangka kita pertama ini adalah kebutuhan kita ya, sebagai bentuk mengagungkan syiar ya. Karena ketika kita mengagungkan syiar agama ini sejatinya itu cerminan bentuk ketakwaan kita. Ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah ini terutama dalam hari-hari ini, sejatinya itu adalah cerminan bentuk takwa. Sebagaimana firman Allah ya, di dalam surat Al-Hajj ya, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perintah Allah, dzalik, itulah perintah Allah yang kita ketahui ya. Apapun bentuk perintah Allah yang kita ketahui, maka ketika kita mengagungkan syiar-syiar Allah dalam rangka menjalankan perintah tadi, maka itu adalah sebagai bentuk cerminan dari ketakwaan hati kita. Karena ketika kita mengagungkan syiar Allah itu berasal dari ketakwaan kita. Tidak mungkin orang yang lemah iman atau tidak bertakwa itu, Allah itu berasal dari ketakwaan kita. Tidak mungkin orang yang lemah iman atau tidak bertakwa itu melakukan atau mengagungkan syiar-syiar Allah. Itu jarang. Karena syiar-syiar Allah kan bisa diamalkan melalui hati yang bertakwa, pribadi yang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub. Karena itu semua berasal dari ketakwaan hati. Ya. Itu semuanya timbul dari ketakwaan hati kita. Maka apapun bentuk amal soleh yang kita lakukan di hari-hari ini adalah
sebagai cerminan atau timbulnya dari ketakwaan hati. Sholat sunnah rawatibnya kita rajinkan lagi, kita biasakan. Sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Mau ditambah 2 rakaat lagi, fadhol silahkan, tetapi tidak termasuk dalam rawatib ya, itu tambahan. Jadi bisa saja kita melakukan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, tetapi yang 2 rakaat pertama terhitung sebagai sunnah rawatib. 2 rakaat berikutnya itu adalah keutamaan. Ya, karena kita menginginkan tambahan fadilah, tambahan keutamaan, tambahan pahala. Bisa kita tambah 2 rakaat setelah sholat zuhur kalau memang kita memiliki waktu. 4 rakaat sebelum asar ada sholat sunnah, tapi hitungannya bukan sunnah rawatib. Dia sunnah yang bukan rawatib. Kita mau melakukan 4 rakaat sebelum asar, ada keutamaannya, ada hadisnya, ada dalilnya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jumlah total 12 rakaat. Maka apa? Fadilahnya akan dibangunkan rumah di surga, Masya Allah. Kemudian sedekah, kita perbanyak melakukan sedekah. Sedekah yang sunnah atau sedekah yang wajib. Ya. Sedekah yang sunnah atau sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib berupa zakat ya, atau nafkah. Kita sebagai kepala keluarga maka wajib untuk melakukan sedekah wajib berupa nafkah atau zakat bagi orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Sedekah sunnah bebas, ya, bebas, tidak terikat waktu, silahkan saja bersedekah semampunya. Bahkan kalau memang diri sendiri yang rasa-rasanya butuh disedekahi, silahkan. Bahkan diri kita sendiri pun juga ada haknya untuk disedekahkan gitu ya. Kita punya kelebihan rezeki atau kita punya rezeki, kemudian kita melihat diri kita sepertinya kok saya sudah saatnya beli baju baru misalnya. Sudah saatnya saya mungkin pergi ke salon gitu ya, merapikan rambut biar lebih awet muda. Beli skincare nggak masalah. Laki-laki juga butuh perawatan, tidak hanya perempuan ya kan. Semua itu dalam rangka, ya, dalam rangka bahkan mendapat pahala, Masya Allah. Kalau memang kita berusaha untuk merawat diri kita, di mana diri kita ini bukan milik kita. Kita ini dititipi raga oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Bagaimana kita bisa melakukan amal soleh kalau kita nggak punya raga, hanya ruh saja? Gimana caranya? Maka kita dititipi raga ini, maka kita pun punya kewajiban untuk menjaga dan merawat. Sebagaimana kalau kita punya kendaraan, kita butuh merawatnya, dicuci, diservis, maka diri kita juga butuh juga perawatan. Maka nggak salah dan bukan suatu aib misalnya istri meminta jatah kepada suami perawatan, nggak masalah. Atau bahkan suami sendiri pun juga butuh untuk perawatan, tidak masalah. Ala kulli hal, semua kita niatkan dalam rangka beramal soleh di 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah. Islam agama yang mudah, jangan dipersusah. Baik, kita kembali. Ya, jadi ini sedikit muqaddimah dalam rangka kita mensemarakkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah agar jangan sampai hari-hari yang kita lalui itu tanpa amal soleh. Tanpa amal soleh ini kerugian. 10 hari pertama ini berlipat-lipat ganjarannya, maka jangan sampai terlewatkan begitu saja. Baik, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan kita, insya Allah. Nanti setelah sholat isya mungkin ada sedikit tambahan dari bab dari akidah ya, pembahasan akidah, karena pembahasan ini agak sedikit menyambung ya. Ada kaitannya dengan permasalahan di bab akidah. Al-Qadhi as-su, hakim yang jahat, kemudian dosa besar ketiga dua adalah menerima suap. Akhdhur rishwah alal hukm, menerima suap untuk satu perkara, ya, dalam satu perkara. Baik, al-kabiratul hadiyatu wassalasun, dosa besar yang ke-31, al-qadhi as-su, hakim yang jahat atau hakim yang buruk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah sudah tetapkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Diulang lagi di ayat 45 setelahnya ya. Ini surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum atau tidak berhukum dengan apa yang sudah Allah tetapkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang terakhir, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan, maka mereka adalah orang yang fasik. Ini ada perbedaan ternyata. Maksud, kenapa kok di awal Allah bilang kafirun, orang-orang kafir, kemudian zalimun dan yang terakhir fasikun. Itu akan dibahas atau perinciannya Masya Allah dikupas oleh Syekh Utsaimin di dalam syarah salah satu usul ya. Syarah usul salasa atau salah satu usul. Insya Allah akan kita bahas nanti. Baik. Di sini ada note ya dari Syekh Abdul Aziz bin Bas tentang masalah ini ya. Al-wajib ala kulli hakim, yang wajib bagi setiap hakim ya, sawaun kana malikan, mau itu dia bentuknya adalah sebagai seorang raja atau presiden, rais jumhuriyah ya, kepala negara, mau dia bentuk negaranya itu adalah kerajaan atau presiden gitu ya, atau apapun namanya. Al-wajib alaihi an yahkum syar'allah, yang wajib bagi dia untuk berhukum dengan syariat Allah. Kalau mau buat aturan sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, itu seharusnya yang wajib bagi mereka ya, para pemangku jabatan, para pemimpin, mau namanya presiden, mau namanya raja, maka mereka semua harus wajib untuk berhukum atau memberikan putusan atau membuat undang-undang sesuai dengan syariat Allah. Wa an yalzim man ladaihi bidzalik. Wa an yulzim man ladaihi bidzalik, dan mewajibkan kepada rakyatnya yang di bawahnya. Ya. Mewajibkan kepada para rakyat at-tahakum, saling memutuskan hukum atau ketika ada masalah merujuk ya kepada at-tahakum ila syari'illah, merujuk kepada aturan Allah, syariat Allah. Wa an yansibal qudat. Nah, mereka ini para raja, kemudian para presiden, dia harus memberikan jabatan ya, meletakkan jabatan itu, jabatan para hakim al-qudat ya. Dia harus milih ya, dia harus memilih dengan sendirinya, memilih orang yang tepat, siapa yang pas menduduki jabatan hakim ini. Wa an yuhayyi ma yu'inu ala dzalik, mempersiapkan prasarananya. Jadi kalau kita ingin mengangkat hakim, maka juga disiapkan hal-hal yang bisa menyokong. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini seperti mempersiapkan sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah yang khusus untuk bisa melatih atau mendidik seorang itu menjadi seorang hakim yang andal gitu. Jadi memang harus semua prasarananya itu juga dipersiapkan. Itu tugas negara, kepala negara, seharusnya begitu, raja ataupun presiden. Maka dia tidak mungkin bekerja sendirian, dia juga butuh yang namanya pendamping-pendamping, menteri-menteri. Maka sejatinya para menteri ini juga menduduki posisi sebagai hakim juga, sebagai orang pemangku jabatan. Maka benar-benar persiapannya harus yang baik gitu ya, sehingga terciptalah susunan kabinet. Kalau bahasa kita itu kabinet yang luar biasa ya, kabinet yang benar-benar diisi oleh orang-orang yang tepat gitu ya, orang-orang yang tepat yang bisa memutuskan perkara itu kepada kemaslahatan umat dan sesuai dengan syariat Allah. Seharusnya begitu, seharusnya seperti itu. Maka dia fala budda min ijadi adiros al-kafiyah, maka seorang presiden, seorang raja maka harus baginya menyediakan sekolah-sekolah yang mumpuni, kapabilitas ya, capable gitu ya, dalam rangka mempersiapkan orang-orang yang pas untuk kemudian dia bisa mengatur ya urusan, sampai mungkin gubernur-gubernur itu juga seharusnya seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin ada sekolah memang seperti itu ya, khusus sekolah kedinasan lah bahasanya gitu ya.
Tetapi sayangnya ya memang di Indonesia ini belum ya, atau tidak bisa dikatakan sebagai daulah Islamiyah ya. Karena memang kalaupun nyatanya kalau kita bersekolah di sana itu juga dalam rangka urusan-urusan yang birokrasi saja gitu kan. Kepengurusan yang sifatnya itu urusan birokrasi, tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam gitu. Bahkan kalau kita sekolah kehakiman pun ya, ketika sudah diangkat menjadi hakim pengadilan agama lah, karena di Indonesia ada pengadilan agama, itu juga dalam memutuskan perkara juga sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi tidak berlaku istilahnya ijtihad hakim, itu tidak berlaku di situ karena sudah apapun yang menjadi keputusan sudah ada buku saktinya gitu ya kan, seperti itu. Maka seharusnya setiap raja dan presiden ini menyediakan sekolah-sekolah al-kafiyah, sekolah-sekolah yang capable fil ulumi syar'iyyah, dalam rangka memperkuat basic ilmu syar'i ya, agama ini, fil jami'at, dalam kampus-kampus, universitas-universitas, wa ghairul jami'at, ataupun di luar universitas yang khusus untuk itu, di masjid-masjid, fil masajid, falaisa min syarti ta'allum an yakuna hunaka jami'ah. Syarat untuk belajar itu tidak harus di kampus ya. Syarat untuk belajar itu tidak harus di kampus, kata Syekh. Bal fi ayyi makan, di setiap tempat, fi masjid, di masjid atau di sekolahan atau jami'ah yang levelnya lebih tinggi lagi, universitas, la budda min ijad. Harus seorang raja, seorang presiden menyediakan ya, sarana atau prasarana ta'allum ulum syariah. Pelajaran agama ini seharusnya menjadi titik fokus utama, seharusnya. Ya, seharusnya seperti itu. Pelajaran agama ini bukan hanya sebagai molekul ekstra atau apalah istilah kita, jam tambahan gitu ya. Bukan, tetapi dia yang paling utama seharusnya. Kenapa? Hatta yasluh li an yakuna qadiyan. Sampai nantinya ketika ada jabatan sebagai seorang hakim yang menduduki posisi itu benar-benar orang yang tepat gitu. Kalau sudah dipersiapkan dari bawah, kemudian nanti muncullah seorang yang pas untuk menduduki jabatan itu, maka ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ini orang yang pas untuk menduduki posisi tersebut. Kalau nggak gitu gimana? Mau dari bawahnya aja nggak ada persiapan untuk menjadi seorang hakim, kok kita yang menginginkan kemakmuran ya susah gitu ya. Maka semuanya harus dipersiapkan dari level paling bawah. Fokus utamanya adalah pembahasan tentang pelajaran agama. Justru seharusnya itu yang harus menjadi titik beratnya. Kemudian di dalam riwayat Hakim bi isnadi, tadi not dari Syekh Abdullah bin Bas sudah kita lewati. Di dalam sahihnya an Talhah bin Ubaidillah, tetapi ini sanadnya dhaif ya, kita bacakan saja. Dari Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda, sekali lagi sanadnya dhaif, la yaqbalullahu salata imam hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salatnya seorang imam, seorang pemimpin ya, di mana dia ketika menghukumi satu perkara tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah atur, di luar aturan Allah, begitu saja intinya. Sanadnya dhaif. Wa sahhahal Hakim aidan min hadits Buraidah. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Hakim, dari hadis Buraidah, bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini sanadnya sahih ya. Al-qudatu salasa, ini populer banget. Hadis ini sangat populer dalam bab ini. Para hakim itu ada 3 model. Qadin fil jannah wa qadiyani finnar. 1 hakim berada di surga dan 2 hakim berada di neraka. Qadin arafal haq, seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran. Maka dia memutuskan perkara berdasarkan ilmu yang dia miliki ya. Karena dia tahu kebenaran tersebut. Fahuwa fil jannah, maka dia berada di surga. Ini contoh daripada seorang hakim yang sesuai. Dia hakim betul-betul menguasai, dia capable dalam masalah ini gitu ya. Dia mengetahui, memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran.
Wa qadin arafal haq. Yang kedua, ada seorang hakim dia mengetahui kebenaran tetapi dia menyelisihi kebenaran tersebut. Secara sengaja dia menyelisih kebenaran tersebut, dia menghukumi tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran. Ya. Dia hukumi kebalikan daripada kebenaran. Maka dia berada di neraka. Dan yang ketiga, seorang hakim dia menghakimi tanpa ilmu. Ini lucu ya. Hakim menghakimi satu perkara dia nggak punya ilmunya. Dia nggak tahu ilmunya. Masya Allah. Maka jelas dia berada di neraka. Seharusnya dia nggak pantas dia berada di posisi tersebut. Nggak punya ilmu, nggak kapabel, nggak ahli, tapi menghakimi, ya kan? Maka dia di neraka tempatnya. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, famadzanbul ladzi yajhal. Ini yang ketiga, ini dosanya dari sisi mana wahai Rasulullah? Seorang hakim yang jahil ini dosanya dari sisi apa? Kata Rasulullah, dzanbuhu an la yakuna qadiyan hatta ya'lam. Seharusnya dia itu enggak usah memantaskan diri ya menduduki posisi tersebut padahal enggak layak, gitu kan? Sampai dia nanti benar-benar layak, silahkan. Kalau belum layak enggak usah lah gitu. Maju mencalonkan diri untuk menjadi atau menjabat posisi tersebut. Ini dosa. Orang yang enggak ahli tapi memaksakan diri untuk bisa memimpin, untuk bisa menghukumi, maka ini hakim yang model ketiga di neraka. Para sahabat bertanya, dosanya di mana? Dosanya yaitu apa? Ini orang bodoh tapi menghukumi, pengen menduduki jabatan gitu kan? Maka ini dzanbuhu an la yakuna qadiyan, seharusnya dia itu enggak usah jadi qadhi, enggak usah jadi pemimpin, enggak usah jadi hakim. Hatta ya'lam, sampai dia pantas, sampai dia berilmu, dia memiliki ilmu tentang itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bi ghairi sikin. Ya, bi ghairi sikin. Barang siapa yang dijadikan hakim atau dipilih ya menjadi atau menduduki jabatan sebagai hakim, seorang qadhi, seorang hakim, seorang pemimpin, maka sejatinya kata Rasulullah faqad dzubiha bi ghairi sikin. Dia itu sejatinya telah disembelih tanpa pisau. Seharusnya ini menjadi catatan buat kita bersama. Menduduki posisi sebagai seorang hakim, seorang qadhi, seorang raja, seorang presiden itu berat. Para ulama berupaya untuk lari. Nggak ada yang mau sebenarnya untuk memimpin posisi sebagai pemimpin. Lari karena tanggung jawabnya, karena pertanggungjawaban yang akan diterima nanti. Kok sekarang orang malah berbangga, berlomba-lomba, pengen menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Ini kan kebalik ya. Dunia terbalik kata orang ya kan. Masya Allah. Kita lanjut. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, yanbaghi lil qadhi an yakuna yawman fil qada wa yawman fil buka ala nafsihi. Kata Fudail bin Iyad, seharusnya mereka itu yang menjabat posisi sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai pemimpin, an yakuna yawman fil qada, sehari dia berada di posisi hakim, sehari lagi dia harusnya menangisi dirinya. Dia seharusnya menangisi dirinya. Sehari dia berada di kantor, sehari berikutnya dia harusnya nangis. Ketika dia sehari di kantor, berapa putusan yang sudah dia putuskan? Berapa perkara manusia yang sudah dia bereskan? Apakah semuanya itu benar-benar mendapatkan keridhaan semua manusia yang dia putuskan? Harusnya introspeksi gitu maksudnya. Karena seorang hakim ini berat. Perkaranya adalah memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa. Masya Allah, ini bukan sesuatu yang sepele. Bisa jadi apa yang dia putuskan itu sudah betul-betul melalui pertimbangan dirinya, melalui ketelitian, kecermatan hasil apa istilahnya, interogasi atau apapun lah gitu ya. Akhirnya dia putuskan, tapi ternyata ada pihak yang terzolimi dengan putusannya. Seharusnya sehari dia di kantor
Sehari kemudian dia harusnya menangisi apa yang sudah dia lakukan. Kata Fudail bin Iyad. Dalam salah satu obrolan waktu kami pernah PKL di pengadilan agama. Ya jujur saja para hakim di pengadilan agama itu kerjaannya tidak lain dan tidak bukan adalah menceraikan manusia. Menceraikan manusia, iya kan. Pengadilan agama itu kebanyakan kasus yang naik ke sana kan cuma kasus tentang perceraian. Maka mereka pun juga mengakui kerjaan kita ini mas sehari itu menceraikan manusia 50 sampai 70 orang, katanya. Allah Akbar. Bukan sebuah kebanggaan gitu loh. Bukan sebuah kebanggaan. Masya Allah. Melalui pembicaraan itu maka kami sebagai mahasiswa saat itu sudahlah kayaknya ngapain juga kita berletih-letih berupaya untuk menduduki posisi jabatan hakim meskipun gajinya besar gitu ya. Tapi itu tidak sesuai dengan naluri. Gitu aja. Baik, kita lanjut. Waqala Muhammad bin Wasi', berkata Muhammad bin Wasi', awwalu man yud'a yaumal qiyamati ilal hisab al-qudat. Orang yang pertama kali akan diadili nanti di hari kiamat adalah para hakim. Hakim-hakim di manusia mengadili manusia, urusan manusia. Nanti di akhirat mereka orang pertama yang akan dipanggil oleh Allah untuk dihakimi. Masya Allah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tapi hadisnya dhaif. Yu'ta bil qadil adli yaumal qiyamati fayulqa min syiddatil hisab ma yawadu annahu lam yaqdi baina itsnaini fi tamrah. Kata Aisyah, tetapi isnadnya dhaif ya. Isnad hadisnya dhaif. Nanti akan didatangkan kepada setiap hakim yang adil. Hakim yang adil di hari kiamat nanti akan didatangkan, dibawa ke hadapan Allah. Maka mereka itu seakan-akan apa ya, kayak nggak mau gitu ya, nggak mendingan lari dah gitu ya. Karena beratnya pertanggungjawaban. Mereka akan merasakannya nanti di akhirat. Padahal di sini dikatakan hakim yang adil. Ya, ini hakim yang adil, bagaimana hakim yang nggak adil gitu loh. Hakim yang adil aja itu sangat kepayahan di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Sampai-sampai mereka berangan-angan ya, mayawaddu annahu lam yaqdi, sampai-sampai mereka para hakim itu berangan-angan, seandainya aku tidak memutuskan perkara dua orang yang bersengketa dalam masalah kurma, satu kurma. Dua orang bersengketa dalam masalah satu kurma. Masya Allah, sampai-sampai mereka berangan-angan seperti itu. Tapi isnadnya dhaif. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Ini juga dhaif ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda atau berkata, laisa min walin wala qadin illa yu'ta bihi yaumal qiyamah hatta yuqif atau hatta yuqafa baina yadayillah. Ala sirat summa tanshur sariratahu. Ini panjang hadisnya ya. Kita singkat dengan artinya saja. Tidaklah seorang pemimpin atau seorang hakim nanti di hari kiamat kecuali akan didatangkan di hadapan Allah. Dia didatangkan di hadapan Allah dan berdiri ya, dalam keadaan berdiri di atas sirat, berdiri di atas jembatan. Summatan syur sariratahu, kemudian Allah akan bongkar semua rahasianya ya. Di hadapan ala ru'usil khalaik, di hadapan semua manusia yang pernah berurusan dengannya. Ala ru'usil khalaik. Jadi para hakim didatangkan, dihadapkan kepada Allah dalam keadaan berdiri di atas sirat, jembatan. Kemudian dibongkar semua rahasianya, ditampakkan kepada semua khalayak ya. Saat itu fa in kana adlan, jika hakim ini dia adalah seorang hakim yang adil, Allah selamatkan dia. Najahullah, karena sebab keadilannya. Wa in kana ghairu dzalik, kalau sebaliknya yang terjadi adalah dia bukan seorang hakim yang adil, maka apa? Intafadha bihi dzalikal jisr. Jembatan itu menggoncang-goncangkannya dengan goncangan yang kuat. Ya. Gimana rasanya? Jembatan itu tergoncang dengan goncangan yang kuat. Kemudian efeknya apa? Fasara baina kulli udwin min a'dhahi masirata kata wa kata. Tubuhnya itu saking kerasnya goncangan itu, tubuhnya itu terlepas dari persendiannya. Ya. Ini setiap tubuh kita ini punya persendian masing-masing. Lepas semua nih. Lepas, tercerai berai.
Karena tadi ternyata hakim ini, orang ini tidak berlaku adil ketika bertugas ya, di dalam tugasnya. Maka terlepaslah itu semua tulang-tulang dari persendiannya bersamaan dengan jembatan tadi goncang terus sampai jembatan itu kemudian menggiring dia ke dalam neraka jahanam. Insyaallah. Isnad dhaif. Hadisnya dhaif. Kemudian berkata Makhul, "Lau khayyartu bainal qada' wa bainad darbi 'unuki." Berkata Makhul, seandainya aku diberi pilihan antara aku menjabat jabatan sebagai seorang hakim atau pilihan yang kedua, aku diberi pilihan nih. Ya, satu, kamu mau menjabat sebagai hakim, nih jabatan nih, masya Allah nih, jabatan yang paling luar biasa ini, prestis, gaji besar, ya kan? Yang diidam-idamkan orang banyak. Antara pilihan kedua dipenggal lehernya. Maka aku, kata Makhul, aku memilih pilihan yang kedua aja. Mending aku dipenggal leherku daripada aku mengambil pilihan yang pertama. Ya, mengambil pilihan sebagai seorang hakim, menjabat sebagai seorang hakim, pemimpin, presiden, raja, insya Allah, gubernur. Taib. Waqala Ayyub As-Sikhtiyani, berkata Ayyub As-Sikhtiyani, inni wajadtu a'lamun nasi asyadduhum harban minhu. Aku mendapati orang yang paling alim. Orang yang paling alim itu, manusia yang paling alim itu, kata Ayyub As-Sikhtiyani, adalah mereka orang yang lari dari jabatan hakim. Lari dari menerima jabatan atau profesi ini. Alias enggak mau. Orang yang paling alim itu adalah orang yang tidak mau menduduki jabatan ini karena berat. Insyaallah. Wakil al-Thawri, dan dikatakan kepada Sufyan al-Thawri, inna Syuraihan, sesungguhnya Syurah itu qad istaqda, pernah diangkat menjadi seorang hakim. Faqala ayyu rajulin qad afsaduhu. Kemudian Sufyan al-Thawri berkata, ada orang berkata kepada al-Thawri, Syurah diangkat menjadi hakim. Kemudian kata Thawri, siapa di gerangan yang telah berhasil merusak dirinya? Maksudnya merusak si Syuraih. Wada'a Malik ibn Mundir. Kemudian Malik bin Mundir mengangkat Muhammad bin Wasi', ya, memanggil Muhammad bin Wasi' untuk diposisikan, ya, atau menerima jabatan sebagai seorang hakim Basrah, pemimpin Basrah, ya, gubernur Basrah. Kemudian Muhammad bin Wasi' enggan, tidak mau menerima tawaran ini. Jadi Malik bin Mundir, katakanlah dia sebagai kalau kepala provinsi itu gubernur, ya kan? Dia sebagai gubernur ingin mengangkat Muhammad bin Wasi' sebagai bupati di kota Basrah, gitu ya. Tetapi enggak mau. Muhammad bin Wasi' enggak menerima tawaran ini. Fa'aba. Kemudian akhirnya Malik bin Mundir memaksa. Ya, Pak Gubernur memaksa kepada Muhammad bin Wasi'. Memaksa agar apa? Agar kamu ambil tawaran ini atau aku cambuk kamu. Ya, memaksa dia. Faqala in taf'al fa innaka sultan. Kemudian Muhammad bin Wasi' berkata, seandainya kamu melakukan, kamu itu adalah seorang sultan, seorang pemimpin, ya sudah, laksanakan saja. Fa innaka sultan. Lakukanlah kalau memang kamu ingin memukulku, mencambukku, karena aku nggak mau menerima jabatan itu. Berat, jabatan menjadi seorang pemimpin itu berat. Kemudian Muhammad bin Wasi' berkata, wa inna dalilad dunya, kehinaan dunia itu khairun min dalilil akhirah, lebih baik daripada kehinaan akhirat. Insyaallah, ini beberapa ungkapan para ulama salaf dalam rangka menghindari atau menghindarkan dirinya dari menerima atau memposisikan dirinya atau bahkan menawarkan. Nggak ada ceritanya para ulama itu menawarkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, itu nggak ada ceritanya, kecuali diminta. Banyak para ulama salaf itu diminta untuk menjadi pemimpin, ya, gubernur, bupati oleh presiden yang di atasnya lagi, tapi banyak yang menolak. Dan inilah sikap para ulama salaf, ya, karena tahu, karena mereka berilmu. Kalau mereka nggak berilmu, maka tidak bisa dikatakan juga, ya, orang-orang yang suka dengan jabatan itu adalah orang yang tidak berilmu. Tapi memang kenyataannya begitu. Karena mereka hanya mengejar kehidupan dunia. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di akhirat. Insyaallah.
Wa qala Wahab bin Munabbih, idza hammal hakimu bil jur aw amila bi adkhalallahu naqsa ala ahli mamlakati. Nah, nih, berkata Wahab bin Munabbih, jika seorang hakim itu punya keinginan, punya niat yang jahat, niat yang buruk, atau kemudian dia amalkan, dia lakukan niat yang jahat tersebut, apa efeknya? Adkhalallahu naqsa ala ahli mamlakatihi. Maka yang terjadi adalah penduduk negeri tersebut, ya, karena pemimpinnya punya niat jahat atau melakukan tipu daya kejahatan, ya. Dia punya niat jahat atau sudah diterapkan niat tersebut, perilaku jahat tersebut, maka apa efeknya? Penduduk negeri akan merasakan kekurangan. Allah timpakan kekurangan, ya, pada penduduk negeri tersebut. Hatta fi al-aswaq, krisis bahasa kita. Maka yang terjadi adalah dampak krisis di pasar-pasar, fil arzak, pada rezeki-rezeki, kekurangan rezeki, kekurangan. Kalau di pasar itu ya krisis sudah, ekonomi. Wazzara', tanaman, kekurangan, gagal panen lah, apa segala macam. Waddara', dan ternak juga sama, kekurangan terjadi di mana-mana, krisis terjadi. Itu kalau seorang pemimpin di negeri itu berlaku jahat, niat jahat atau dia aplikasikan niatnya, kejahatannya tersebut, maka siap-siaplah penduduk negeri akan merasakan kekurangan di mana-mana. Wa idza hamma bil khair, tetapi sebaliknya, jika pemimpin satu negeri berniat untuk kebaikan, dalam kebaikan, atau dia adalah seorang pemimpin yang adil, adkhalallahul barakah, Allah akan timpakan, Allah akan berikan, kucurkan keberkahan pada penduduk negerinya. Kadzalika wa kataba Amil bin Ummalil Hams. Begitulah ini cerita, ya. Diceritakan dari seorang Amil bin Ummali Hims, bupatinya Hims, ya kan, bupati itu kan masih aja pegawainya yang di atasnya begitu kan, Amil pekerjanya yang di atasnya lagi gitu, bupati masih levelnya di bawahnya gubernur, gubernur levelnya di bawahnya presiden dan seterusnya. Dikatakan seorang bupati Hims, ya, kala itu menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, sebagai presiden saat itu. Ya, jadi seorang bupati, ya, mengirim satu tulisan kepada khalifah. Apa isinya? Amma ba'du, fa inna madinata Hims qad tahaddamat wahtajat ila islah. Sesungguhnya kota Hims, ya, kota Hims itu sedang dilanda kehancuran. Qad tahaddamat wahtajat ila islah, dan membutuhkan perbaikan. Dia menulis surat seperti itu kepada Umar bin Abdul Aziz. Tidak disebutkan siapa waktu itu yang menjabat sebagai bupati Hims, ya. Kemudian apa jawaban dari seorang khalifah, seorang presiden Umar bin Abdul Aziz kala itu? Fakataba ilahi Umar hassinha bil adli. Bentengilah kota Hims, kalau tidak mau hancur, bentengilah kota Hims dengan keadilan. Wa naqi turuqaha, bersihkanlah jalan-jalannya itu dari kejahatan, ketidakadilan, minal jur wassalam. Dah, gitu aja. Umar bin Abdul Aziz memberikan jawaban singkat padat langsung ke inti masalah. Apa yang menyebabkan kota Hims itu hancur? Perlu perbaikan, langsung saja. Bentengi kota Hims dengan keadilan, bersihkanlah jalan-jalannya dari kejahatan, kezoliman, tindak kriminal. Artinya ketika keadilan itu sudah bisa dirasakan, otomatis kejahatan itu berkurang. Otomatis perilaku kriminal itu berkurang. Tatkala keadilan itu bisa dirasakan dari setiap elemen masyarakat. Kejahatan itu muncul karena tidak dirasakannya keadilan, jelas. Bagaimana bisa kejahatan itu muncul kalau masyarakat merasa ada kesenjangan sosial di antara mereka? Ketika ketidakadilan, ya, keadilan tidak bisa dirasakan oleh sebagian dari mereka, maka sudah pasti kejahatan merajalela. Kehancuran sudah di depan mata. Maka obat paling mujarab untuk mengatasi itu semua sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, hassinha bil adl, bentengilah dengan keadilan. Wa naqi turuqaha, ya, minal jur, bersihkanlah jalan-jalan kota Hims
dari ketidakadilan, dari kejahatan. Mungkin ini yang kita sampaikan untuk dosa besar yang ke-31. Kita break azan dulu, kemudian kita lanjut ke dosa 32. Bismillah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Yang ke-32, al-kabiratus tsaniyatu wassalasun. Dosa besar yang ke-32, akhdhu risywah 'alal hukm. Menerima suap pada satu perkara. Tentunya ini posisinya adalah orang yang memiliki posisi. Bagaimana hal ini makanya berkaitan ya, antara al-qadhi as-su' dengan dosa yang ke-32, akhdhu risywa 'alal hukm. Menerima suap, menerima uang suap, apapun bahasanya ya, gratifikasi lah, hadiah lah, apa, sama saja. Ketika itu dalam rangka ya, diberikan dalam rangka memenangkan satu kasus, jelas ini adalah merupakan satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian itu memakan harta kalian, harta di antara kalian ya, amwalakum bainakum bil batil. Memakan harta orang lain agar menjadi milik kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian bawa itu harta kalian untuk naik ke meja hijau ke para hakim ya, ilal hukam, kepada peradilan ya, ke pengadilan. Litakulu, dalam rangka apa? Agar kamu bisa menguasai, bisa memakan fariqam min amwalin nas, harta sebagian dari saudara kalian sendiri ya, harta saudara kalian, sebagian dari harta saudara kalian, min amwalin nas bil ism, dengan cara yang kotor, dengan cara yang dosa, dengan tidak sesuai dengan caranya. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kamu ini dalam rangka berbuat buruk, berbuat jahat, membawa sebagian uang ya, dibawa untuk diserahkan di peradilan dalam rangka memenangkan kasusnya. Jelas ini masuk dalam kategori firman ini, dan ini dosa besar. Dosa besar. Maka jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk memuluskan apa yang menjadi keinginan kita semata. Aila tudlu bi amwalikum minal hukam. Janganlah kamu bawa harta kalian itu ke peradilan, kepada para hakim. Wala turashuhum, jangan kamu memberi suap kepada mereka. Liyaqtati'u lakum haqqo, agar kamu bisa mengambil alih, menguasai hak selain kamu, hak orang lain. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu annahu la yahillu lakum, itu enggak halal buatmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Allah melaknat ar-rashi, orang yang memberi suap, wal murtashi, yang menerima suap. Baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama mendapatkan laknat Allah dalam kasus ya, terutama di dalam satu kasus perkara. Wa an Abdullah bin Amr la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW, tadi riwayat yang pertama Allah melaknat, riwayat yang kedua Rasulullah pun ikut melaknat. Rasulullah SAW melaknat ar-rashi, orang yang memberi suap, wal murtashi, yang menerima suap. Berkata para ulama, ar-rashi itu apa? Huwallazi yu'ti rishwah, dia yang memberi suap. Wal murtashi, sedangkan murtashi itu adalah yang menerima, ya'khudur rishwah. Wa innama talhana, laknat ini akan mengiringi mereka, mengiringi si rashi, orang yang memberi suap, itu dalam kaitannya apa? Dalam kasus apa? Idza qasada biha adiyatu muslim. Kalau dia meniatkan dengan dalam rangka, dia memberi uang tersebut, uang suap tersebut dalam rangka melakukan keburukan kepada muslim yang lainnya, saudara yang muslim yang lainnya, atau yanalu biha ma la yastahiq. Banyak kan alasan orang itu memberikan hadiah, gratifikasi, suap, apapun namanya, dalam rangka dia ingin, memang sengaja ingin membuat keburukan kepada saudaranya, atau yang kedua dia pengen mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ini bukan hak dia, tapi dia ingin berpindah menjadi miliknya, kan begitu. Au yanalu biha ma la yastahiq, amma idza a'ta liyatawassal ila haqqin lahu. Ini ada pengecualian kata para ulama. Kalau dia membawa uang dalam rangka ya, agar
perkara dia betul, dia adalah orang di pihak yang benar. Kasus dia itu adalah kasus yang seharusnya dia yang dimenangkan. Tetapi itulah di peradilan kadang-kadang ada transaksi seperti itu. Maka dia bawa duit itu dalam rangka biar kasusnya dia yang menang gitu. Dia dalam keadaan posisi yang benar, ya. Liyatawassal ila haqqin lahu, agar dia mendapatkan kebenaran yang itu ada di pihak dia. Wa yadfa'an nafsi zulman, dan dalam rangka membentengi dirinya dari kezaliman, fa innahu ghairu dakhil fil la'nah, maka dalam konteks ini dia tidak masuk dalam ranah laknat. Dia tidak terlaknat dalam hal itu. Kata para ulama, tadi kan Allah dan Rasulnya melaknat ar-rashi wal murtashi. Rashi setiap para penyuap, tetapi konteksnya akan berbeda jika dia membawa uang tersebut untuk memuluskan perkaranya yang memang betul-betul dia adalah di pihak yang benar untuk mendapatkan keadilannya, dan dalam rangka membentengi dirinya dari kezaliman, maka dia tidak termasuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Wa amal hakim, tapi posisi seorang hakim, ya, maka riswah, menerima suap bagi dirinya itu haram sama sekali. Abtala bihaqqan, dalam rangka membatalkan kebenaran, atau dafa'a biha zulman, atau membentengi diri atau mencegah dia dari kezaliman. Jadi dalam kasus itu kan dua aja sebenarnya kan. Ini kebenaran tetapi dibatalkan gitu kan. Seorang memberi suap, maka posisi hakim pada saat itu tidak boleh menerima suap dalam rangka membatalkan kebenaran. Ini kebenaran sudah betul, maka ya sudah harusnya diputuskan. Kemudian jangan sampai dibatalkan. Ketika dia batalkan karena ada uang suapnya tadi, maka dia masuk dalam laknat tadi. Masuk dalam laknat tadi. Tapi kalau yang tadi konteks pertama tadi, dia ingin kebenaran tersebut dimenangkan, ya. Maka hakim tadi posisinya tadi menerima suap tadi juga tidak termasuk dalam, dia sebenarnya ngapain juga menerima suap gitu, tapi ya kadang-kadang begitulah kehidupan hakim itu. Kadang-kadang dia dia memutuskan perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Makanya seorang ijtihad, seorang hakim itu tidak bisa dihukumi sebagai sebuah kesalahan, ya. Dia dapat pahala meskipun dia salah. Makanya riskan banget gitu loh jadi hakim yang betul-betul riskan. Tetapi posisi hakim pada saat itu dia tidak boleh menerima suap ketika konteksnya dalam rangka membatalkan kebenaran atau membentengi diri dari kezaliman. Ya, jadi seorang hakim tidak boleh menerima suap melalui dua konteks tersebut. Wa qad ruwiya fi hadisin akhar innal la'nata 'ala ar-ra'ish aidan. Laknat juga akan menyertai orang yang berposisi sebagai perantara, ya, perantara suap menyuap, dia juga kena tuh dalam urusan laknat. Jadi maklar peradilan gitu ya, maka dia ketika dia juga menerima atau dia menyuap juga seorang hakim karena dia juga dikasih komisi dari orang yang berperkara, ya, itu juga sama laknatnya, sama. Innal la'nata 'ala ra'ish aidan. Laknat juga akan, ya, ditimpakan bagi perantara, ya, perantara suap penyuap. As-sa'i bainahuma, yang mengusahakan, yang mengupayakan antara duduk dua perkara tadi. Kemudian ada pasal berikutnya, pasal tentang memberi hadiah. Nih, memberi hadiah ketika hak seorang kita bantu untuk bisa mendapatkan haknya, ya. Maka kita tidak boleh menerima hadiah dari orang yang kita telah bantu dalam perkara ini, ya, dalam satu perkara urusan peradilan, ya. Di sini ada contoh kasus. Rasulullah SAW bersabda dari hadis sahabat Umamah Al-Bahili, man syafa'a li rajulin syafa'atan, barang siapa yang memberikan rekomendasi kepada seseorang, ya, atau membantu syafa'ah, itu membantu urusannya, fa'ahdalahu alaih hadiah, kemudian orang yang diberi rekomendasi, orang yang telah dibantu tadi merasa butuh berterima kasih, ya, ingin berterima kasih kepadanya atau memberikan kepadanya hadiah, bahasa kita gratifikasi. Faqad atababan kabiron, kalau dia terima hadiah tadi dari orang yang sudah dia bantu, maka dia telah mendatangi satu pintu besar dari pintu-pintu riba. Insyaallah. Bahaya, ya, bahaya.
Kalau kita membantu orang dalam rangka mendapatkan keadilannya, maka jangan sampai kita ada transaksi di situ. Gak boleh ada transaksi. Ya, karena ketika kita dikasih aja nggak usah kita terima, apalagi kalau ini jor-joran transaksi gitu kan, wah apalagi ya kan. Biasanya seperti itu ya dalam satu kasus itu ya, ada transaksionalnya begitu. Intinya adalah kalau dia kasih hadiah jangan diterima. Kalau diterima maka dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba. Ibnu Mas'ud berkata, as-suhud, sebuah perbuatan buruk. Ketika ada saudaramu butuh bantuanmu dalam rangka memenangkan perkaranya, kemudian kamu bisa menyelesaikan urusannya, kemudian orang tersebut saudaramu memberikan hadiah kepadamu, satu bentuk hadiah, dan kamu menerimanya, maka itu adalah satu bentuk suhud, ya. Satu bentuk suhud, suatu yang buruk, penerimaan yang buruk. Dari Masruq annahu kallama Ibnu Ziyad bi madlamatin faraddaha fa ahda ilaihi sahibul madlamah. Suatu ketika Masruq dia annahu kallama Ibnu Ziyad. Masruq satu ketika ngasih kabar kepada Ibnu Ziyad. Hei Ibnu Ziyad, kamu dulu pernah berbuat zalim, ya. Ada hak orang lain yang kamu ambil, maka kembalikan. Jadi Masruq ini mengingatkan Ibnu Ziyad, gitu ya. Akhirnya Ibnu Ziyad ini kan lupa. Oh iya, aku pernah punya urusan sama fulan. Maka kemudian Ibnu Ziyad menyelesaikan urusannya, haknya orang yang dia telah mungkin utang piutang lah atau apapun, intinya dia punya hak atas orang lain gitu ya. Kemudian dia kembalikan hak orang tersebut. Orang yang telah dikembalikan haknya tadi mendatangi Masruq dan ingin memberikan hadiah seorang budak ya. Terus Masruq bilang apa yang dilakukan oleh Masruq? Kembalikan, nggak menerima hadiah berupa budak tadi. Faraddaha walam yakbalha, maka dia kembalikan budak tersebut dan tidak diterimanya. Kenapa? Kata Masruq, wa qala sami'tu bin Mas'ud yaqul, aku dulu pernah mendengar Ibnu Mas'ud berkata, man radda an muslimin madlamatan, barang siapa yang dia mengembalikan hak saudaranya, dia selesaikan urusan saudaranya, sebuah kezaliman dia selesaikan, kemudian saudaranya memberikan hadiah, mau kecil mau besar, maka itu adalah bentuk suhd. Bentuk suhd, sesuatu yang buruk di sisi Allah. Faqal ar-rajulu ya Aba Abdurrahman ma kunna nadhun. Kemudian kata orang yang tadi memberikan budak, yang tadinya memberikan budak tadi, kemudian dia berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak mengetahuinya masalah ini. Ma kunna nadhun, kami tidak tahu kalau ini adalah sebagai bentuk suhd. Ya. Kami tidak tahu kalau ini termasuk dalam bentuk suhud kecuali riswah. Kalau riswah aku tahu, kata orang tadi. Riswah aku tahu, suap menyuap. Tapi kalau ini termasuk dalam kategori ini aku tidak tahu. Jadi intinya orang tadi sebenarnya tidak tahu. Hanya ingin berbuat baik gitu ya. Karena sudah merasa ditolong oleh Masruq ya. Sudah sama-sama lupa mungkin, tapi Masruq mengingatkan, kamu punya urusan sama saudaramu tadi. Ya, fulan, tolong selesaikan. Setelah selesai, saudara yang diselesaikan urusannya ingin memberi hadiah, karena tidak tahu urusan ini ternyata masuk dalam kategori suhud, ya, maka dia berkata seperti itu. Kalau riswah, kata Masruq, ini adalah sebuah kekufuran, ya, sebuah kekufuran. Na'udzubillah minhu, kata Masruq. Wa nas'allahu al-'afwa wal 'afiyata min kulli bala'in wa makruh. Kemudian pembahasan ini ditutup dengan hikayah dari Imam Abi Umar al-Auza'i, wa kana yaskun bi Beirut. Abu Umar al-Auza'i dulu dia tinggal di Beirut. Anna Nasraniyan ja'a ilaihi faqal. Seorang Nasrani, ini seorang ulama ya, seorang tokoh alim yang sering diminta pendapatnya ya, seorang tokoh negarawan dia ya kan, si Abu Umar al-Auza'i. Seorang Nasoro datang kepada dia dan berkata, sesungguhnya wali Ba'labak, pemimpin daerah Ba'labak ya, kita simpelkan saja mungkin Bupati Ba'labak itu telah berbuat zalim kepadaku dengan satu bentuk kezaliman. Aku ingin kamu tulis surat untuknya, karena orang berpengaruh ya Abu Za'i ini. Aku ingin engkau menulis surat untuknya agar menyelesaikan perkaranya, ya, perkara aku, kata dia. Sambil membawa seguci madu, masya Allah, segentong madu dibawa sebagai bentuk hadiah begitu ya, pengennya begitu. Kemudian kata Al-Auza'i, in syi'ta raddatal, kalau kamu mau, kamu kembalikan aja tuh.
seguci madu yang kamu bawa itu, aku bisa tulis surat untukmu dalam rangka menyelesaikan masalahmu, ya. Atau kamu ada dua pilihan, kamu ambil kembali itu seguci madu bersama dengan surat yang aku tulis, atau seguci madu kamu ambil, aku nggak mau nulis surat. Kamu mau pilih yang mana? Ya jelas yang pertama, diambil kembali madunya dan dia mendapatkan surat yang dia inginkan agar kezolimannya dia bisa terselesaikan. Maka ditulislah surat, ya. Al-Auza'i menulis surat kepada Bupati Ba'labak saat itu agar bisa menghilangkan kezoliman yang dirasakan oleh seorang rakyat dari Nasoro tadi. Akhirnya dalam urusan pajak, ya, dalam urusan pajak. Jadi sepertinya si orang Nasoro ini merasa keberatan dengan pajak yang dia harus bayarkan gitu ya. Serasa ada ketidakadilan di situ. Maka ketika Bupati Ba'labak menerima surat dari Al-Auza'i, dibaca, dipelajari dengan seksama, akhirnya dia hapus, ya, pajak kharaj, itu pajak, ya, pajak khusus buat si orang Nasoro tadi sebesar 30 dirham. Intinya dia merasa keberatan karena ini tidak adil menurut si Nasoro tadi. Kok bisa saya dibebankan pajak 30 dirham ini gitu kan. Akhirnya dihapuslah pajak 30 dirham dan akhirnya dia merasa urusannya sudah terselesaikan. Intinya Al-Auza'i tidak mau menerima imbalan apapun atas usaha atau perilaku atau posisi dia, ya, dia sebagai seorang tokoh yang didengar petuahnya, dilaksanakan apa yang menjadi titahnya, nggak mau menerima imbalan apapun, insyaallah. Ya, itu yang bisa kita sampaikan untuk dosa besar 31 dan 32. Kemungkinan pembahasan tentang ini yang ada di kitab Al-Aqidah, ya, usul salasa, akan kita sampaikan secara singkat di pertemuan yang akan datang insyaallah, karena memang masih ini dua dosa besar ini ada kaitannya dengan masalah togut, ru'usut tawagid, pembahasan akhir dalam kitab atau pembahasan dalam usul al-salasah, itu adalah pembahasan tentang ru'usut tawagid, di mana para pemimpin atau pembesar togut itu ada 5. Yang paling terakhir adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapapun yang berhukum dengan hukum selain Allah. Dan ini sangat riskan, ya, karena seorang pemimpin itu dia memiliki apapun yang dia miliki, ya. Dia memiliki kekuasaan, wewenang, apapun dia memiliki semuanya, ya. Dia memiliki itu semua, maka sangat riskan bagi seorang pemimpin itu untuk bisa memutuskan perkara atau membuat peraturan sesuai dengan apa yang Allah sudah gariskan. Ketika seseorang itu tidak berhukum, ya, atau mengambil hukum selain atau menganggap hukum yang dia buat itu lebih baik, wal iyadzubillah, ini udah level yang pertama tadi, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang dari awal tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Dari awal dia memang tidak senang dengan hukum yang Allah sudah gariskan dan dia buat sendiri hukum tersebut, maka dia tergolong dalam orang-orang yang kafir. Baik, mungkin sampai di sini bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita lanjut pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Kalau ada diskusi bisa kita sampaikan setelah materi ini selesai. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.